Saya nggak bakal nikah sama Sandra. Ataupun saya bakal tunangan sama Sandra, saya juga nggak sudi. Apalagi jadi pacarnya Sandra. Karena kayaknya semua kriteria perempuan saya itu ada di kamu. Lagian juga tenang aja. Saya sadar diri untuk gak akan pernah pacaran sama Mas Kenzo sama sekali. Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 113. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Aurel yang heran dengan perkataan Aditya. Kenapa omongan Aditya seperti ini? Mama kamu ini hampir pacaran sama seseorang yang sudah punya istri. Yaitu Rafael. Di lain sisi, Cynthia mencari tahu Aurel lewat Dikta. Cynthia jadi tahu kalau Dikta sangat mengagumi Aurel. Sedangkan Kenzo dan Mutiara masih aja berantem. Miss Kiss dibuat gemas sama mereka. Apalagi karena omongan Kenzo. Kelakuan mereka bikin kita semua jadi gemes ya. Ngapain sih, Mas? Woi, kalau pacaran jangan di jalan dong. Enggak, Pak. Enggak, bukan itu. Bukan. Salah paham lagi jadinya orang-orang. Saya minta maaf lah. Saya nggak bakal nikah sama Sandra. Ataupun saya bakal tunangan sama Sandra, saya juga nggak sudi. Apalagi jadi pacarnya Sandra. Karena kayaknya semua kriteria perempuan saya itu ada di kamu. Di saat Aditya melindungi dirinya, Rianti malah memberikan kejelasan dan membela Aditya. Kamu ingat kan Aurel waktu di rumah sakit? Mama pernah cerita sama kamu kalau papa kamu itu ngelakuin sesuatu yang romantis? Yang papa kamu tiba-tiba berubah dan jadi perhatian sama mama. Itu karena Om Rafael mau memberikan investasi besar ke perusahaan papa kamu. Tapi dengan syarat, papa kamu harus ninggalin mama. Dan papa kamu gak mau. Papa kamu gak mau ninggalin mama. Dan mama juga gak akan pernah mau ninggalin papa kamu. Mama bingung kenapa sampai sekarang papa kamu itu masih aja salah paham. Cynthia yang menghubungi Kenzo juga meminta untuk dirinya mengajak Mutiara. Tapi Kenzo takut kalau Rianti tidak menerima Mutiara.
OOM Kiss First. Melihat kedatangan Cynthia di rumah Aditya membuat Trimo dan Nunu kaget. Bahkan Nunu sampai heboh. Untung aja Aurel gak ketahuan. Ini membuat Ipa memberikan peringatan sama Nunu. Tuh kan Kiss First. Aurel dan Dikta sama-sama kagum satu sama lain. Tanpa semua orang tahu kalau ini dimanfaatkan oleh Aditya. Semoga Rianti lama di kamar. Jadi Aurel akan aku suruh ngobrol sama Dikta di halaman belakang. Sementara aku punya waktu bicara berdua dengan Cynthia. Ini lagi Nunu malah laporin soal kedatangan Dikta dan Cynthia kepada Sandra. Benar-benar bahaya. OOM Kiss First, betapa kagetnya Mutiara diajak makan di rumah Kenzo. Ini membuat Mutiara sangat takut, tapi Kenzo terus menahannya ketika Mutiara mau pergi. Ngantuk banget tadi. Hah? Kok di sini, Mas? Tadinya saya pengen ngajak kamu makan di pinggir jalan. Tapi karena kamu tiduran, jadi sekalian saya bawa ke rumah saya buat makan sama keluarga saya. Enggak, Mas. Saya mau pergi. Mana Pak Trimo? Pak Trimo, tolong bukain gerbang. Mutiara, saya mohon. Tadi Bu Cynthia minta saya buat ngajak kamu makan bareng kita di sini. Enggak, Mas. Saya tahu Mas mungkin bakal bilang Mas nggak terima penolakan, tapi kali ini saya mau pergi. Terima kasih, Mas. Mutiara. Saya bakal tanggung jawab atas semuanya, ya. Tapi saya mohon sama kamu makan di sini bareng kita. Karena Bu Cynthia ngajak kamu ke sini loh, Mutiara. Ada Dikta sama Aurel juga kok di dalam. Mereka nggak tahu aja kalau ada Nunu dan langsung melaporkan kepada Sandra. Ini jelas-jelas buat Sandra kesal sampai menghubungi Rianti. Ini akan memancing keributan lagi. Kenapa sih Om Boro-Boro tiba-tiba datang ke rumah Tante? Ikutan dinner sama Panitia? Kenapa Tante izinin? Sandra, coba tolong kamu ngomongnya pelan-pelan ya. Tante nggak ngerti. Kenzo, ngajak Mutiara buat ikutan dinner di rumah Tante. Masa Tante nggak tahu sih? Apa? Mendengar omongan Cynthia membuat Rianti kesal. Apalagi penekanan Aditya bahwa Mutiara dan Kenzo hanya berteman. Inisiatif aja bilang kalau Mutiara dibawa aja supaya bisa makan malam bersama kita, Pak. Pak Aditya nggak apa-apa kan? Sebenarnya saya tidak pernah mempermasalahkan. Tapi walau bagaimanapun Mutiara itu mantan RT saya di sini. Kalau ART itu nggak pantas ya, Pak, makan semeja sama kita. Kalau Bapak ingat kan Bapak juga tahu saya dulunya ART. Dikta saksinya. Jadi dulu Tante kan asisten rumah tangga waktu di rumahnya Pak Bobi. Tapi sekarang saya ada di meja ini, jadi saya rasa harusnya itu nggak jadi penghalang, Pak. Saya orangnya tidak menilai orang dari strata sosial. Tapi rasanya kurang etis aja, Bu Cynthia. Kecuali kalau Mutiara itu pacarnya Kenzo, mungkin saya tidak masalah. Sebenarnya Mutiara sama Kenzo ini belum jadian ya? Tapi mereka udah kayak orang pacaran loh. Mereka cuma teman. Mutiara benar-benar takut jika ketahuan oleh Rianti. Tapi ketika dirinya mau pulang, Rianti sudah lebih dulu menemuinya dan marah kepada Mutiara. Walaupun Kenzo selalu berusaha untuk membela Mutiara. Mutiara! Mah, Bu Cynthia ngajak Mutiara bermakan di sini bareng kita. Jadi Mama jangan marah-marah sama Mutiara ya. Kenzo,
Bu Cynthia itu cuma tamu di rumah ini. Ini tetap rumah Mama. Papa kamu aja pas ngundang Bu Cynthia Mama nggak suka. Apalagi Bu Cynthia itu ngundang orang tanpa sepengetahuan Mama. Dan terlebih, orang itu bukan orang yang Mama suka. Emangnya Mutiara salah apa sih sama Mama? Mutiara kan udah gak kerja di sini lagi, Ma. Bu Siti langsung yang undang Mutiara buat makan di sini bareng kita. Nggak ada salahnya kan kalau Mutiara makan di sini? Sebenci itu ya Mama sama Mutiara. Karena dia anak Widuri. Mama gak suka kamu dekat sama Mutiara, apalagi kamu sampai pacaran sama dia, Kenzo. Saya sadar diri kok, Bu. Saya mau pergi kok dari tadi. Lagian juga tenang aja. Saya sadar diri untuk gak akan pernah pacaran sama Mas Kenzo sama sekali. Mutiara. Kenzo, kamu gak perlu ngejar dia. Maaf, Ma. Bukannya sekarang Kenzo pengen ngelawan Mama. Tapi Kenzo gak bakal biarin seorang perempuan hatinya disakitin kayak gitu gara-gara perilaku Kenzo dan kata-kata Kenzo. Kenzo! Bagaimanapun, Kenzo selalu membela Mutiara. Tapi dia terlambat. Mutiara pergi lebih dulu menggunakan ojol. Tanpa mereka tahu satu sama lain, mereka merasakan sakit hati yang sama. Kenapa rasanya sakit banget ya? Dengan Mutiara bilang gak akan pernah pacaran sama aku. Mungkin selama ini ada sekat terlalu jauh perbedaan kita. Aku cuman gadis kampung, Mas Kenzo anak kota. Keluarganya terpandang, sementara aku bahkan aja gak tahu asal-usul orang tuaku. Sandra masih bisa-bisanya cari tahu soal Mutiara ke Rianti. Bahkan dirinya jelek-jelekin Mutiara. Tanpa Sandra tahu kalau Rianti juga memanfaatkan Sandra. Tuh kan MG's first. Kenzo jadi marah kepada Rianti karena Rianti yang kasar kepada Mutiara. Apapun yang Mama mau dari Kenzo bakal turutin. Tapi Kenzo minta tolong sama masalah perempuan dan cinta Kenzo pada seseorang, Mama jangan pernah maksa. Jangan pernah ngelarang Kenzo dekat sama siapapun yang Kenzo sukai. Maafin Mama saya ya, Mut. Dan saya minta maaf. Nekat buat ajak kamu ke rumah. Kayaknya Dikta semakin lama menunjukkan ketertarikannya kepada Aurel. Tapi ketika ada Kenzo, Cynthia jadi heran karena sikap Kenzo yang dingin. Rianti yang datang langsung menunjukkan kemesraannya dengan Aditya. Tapi percuma saja, Aditya juga tetap perhatian kepada Cynthia. Di lain sisi, kedatangan Mutiara dengan sifat murungnya membuat Kayla heran. Tapi dia nggak bisa membantu Mutiara bertanya kepada Kenzo. Ipah yang melihat Cynthia jadi membuat dirinya merindukan Widuri. Dikta yang menceritakan soal menu baru di kafenya langsung dihalangi oleh Rianti. Apalagi kalau dia tahu kalau ini ada nama Widuri. Pasti Mutiara belajar dari Bipa. Bukan, Mas. Mutiara itu masakannya resepnya dari ibunya. Oh iya, nama nasi gorengnya kan
Dikta, kamu mau tambah lauk atau perlu tante ambilin? Oh, mau, makasih Tante. Aurel, kalau Dikta mau, kamu bantuin ya? Iya, Ma. Nasi goreng Mutiara tuh emang enak. Karena Mutiara bikinnya pakai doa dan perasaan. Jadi terkesan sangat tulus dan sangat enak. Berbeda dengan Kenzo yang membanggakan Mutiara. Miss Kiss jadi sedih melihat Mutiara yang ingin mencari keberadaan orang tua kandungnya. Bahkan dirinya mendoakan orang tuanya. Sedangkan Aditya masih aja memperlakukan Cynthia dengan perhatian. Ketika Cynthia ingin pulang, Rianti mengajak Cynthia bergabung dengan arisan sosialitanya. Jelas-jelas ini ditolak oleh Cynthia yang tidak sejalan. Saya itu punya grup sosialita. Dan kami semua tuh suka arisan. Biasanya arisan berlian atau mobil. Mungkin Bu Cynthia mau ikut gabung buat nambah pertemanan? Bu Rianti, maaf. Saya nggak mencari teman dari perkumpulan seperti itu. Saya memang menghindari diri saya dari grup-grup akademis. Dulu saya AR di tempat Eva Bu. Jadi saya masih sangat ingat bagaimana susah saya cari uang. Sekarang, setelah saya di posisi ini, saya nggak kepikiran sama sekali meningkatkan status sosial hanya karena berkumpul dengan teman-teman. Saya lebih suka sibuk dengan pekerjaan saya. Ibu maaf ya, saya tidak berniat sama sekali untuk menyinggung. Oh enggak. Saya sama sekali nggak tersinggung. Justru sekarang saya jadi sadar kalau mungkin memang kita beda frekuensi. Kenzo memikirkan Mutiara. Ada Aurel juga yang mendengarkan cerita Kenzo. Saya juga bakalan pergi dari sini. Saya mau pergi kok dari tadi. Lagian juga tenang aja. Saya sadar diri untuk gak akan pernah pacaran sama Mas Kenzo sama sekali. Tadi makan malam, Kak Kenzo diem aja. Kayak lagi mikirin sesuatu. Ada masalah ya? Tadi Mama ngeliat Kak Kenzo bawa Mutiara kesini. Loh, Mutiara kesini? Iya. Niatnya tadi itu Kak Kenzo pengen ngajak Mutiara makan bareng sama kita. Tapi dimarahin sama Mama. Tadi siang juga Mutiara udah dimarahin. Padahal tadi Mutiara cuma nganter pesanan doang. Tapi tetap dimarahin sama Mama. Ya ampun, kasihan Mutiara. Mutiara juga bilang tadi katanya Mutiara gak bakal mau pacaran sama Kak Kenzo. Kenapa Mutiara bisa bilang gitu? Mungkin karena Mama ngelarang Mutiara dekat-dekat sama aku. Tadi tuh Papa sama Mama berantem, Kak. Berantem kenapa? Ya jadi tadi tuh Papa Papa akan kasih tahu siapa mama kamu ini sebenarnya. Mama kamu ini hampir pacaran sama seseorang yang sudah punya istri, yaitu Rafael. Gak hanya itu, Aurel juga menceritakan soal keributan Aditya dan Rianti. Karena penolakan Cynthia membuat Dikta marah, padahal Cynthia memang begitu adanya. Baru juga Rianti terheran dengan tidur Aditya yang terlelap. Tapi Aditya yang menggigau benar-benar membuat Rianti semakin heran. Jujur sama aku. Kalau kamu itu Widuri kan?
sih, Kenzo yang mendapatkan kabar dari Dina soal meeting membuatnya kaget. Termasuk kenyataan Kayla yang menjadi Aspri Aditya. Tapi bagaimanapun, Kenzo lebih baik seperti ini dibanding dirinya kehilangan sahabatnya. Kalau Pak Kenzo dengan Mbak Sandra sore ini ada meeting ya dengan klien dari Singapura. Oke, nanti saya kesana aja Kayla sekalian. Bukannya Kayla sudah dimutasi ya Pak? Mutasi? Iya, semalam sih Kayla ada telepon saya dan dia bilang semua pekerjaannya Pak Kenzo itu sekarang langsung ke Pak Kenzo aja katanya. Karena Kayla udah jadi asistennya Pak Aditya. Kenapa Kayla nggak ngomong apa-apa sama aku ya? Kamu kok nggak ngomong sama aku sih kalau kamu udah jadi aspirnya apa-apa? Sorry Ken, aku kira Om Aditya udah ngomong langsung ke kamu. Soalnya dia sendiri yang nawarin aku untuk jadi asprinya. Kayla memang lebih baik tetap di sini daripada resign dan membuat aku kehilangan sahabat aku. Dengan sangat terpaksa, Kenzo menghubungi Sandra dan sikap Sandra membuat Kenzo mematikan teleponnya sepihak. Kayla sekarang udah bukan aspri aku lagi. Sekarang Kayla jadi aspirnya Papa. Oh my god, that is such a good news. Finally, aku nggak perlu digangguin sama Kayla yang capernya udah caper kayak Mutiara, ya kan? Oh my god, I think she's annoying. Ken? Halo, Ken? Menghadapi kenyataan ini membuat Rianti semakin sakit. Tepat sekali dengan Aditya menyuruhnya keluar dari kamar mandi. Karena acara di Cafe Sententia membuat Ivan juga harus mensupportnya. Tapi bagaimanapun Ivan harus menghadiri penerimaan hadiah. Makanya Aurel yang dihubungi Ivan juga minta maaf. Tanpa Aurel tahu kalau Dikta jadi cemburu. Ya ampun, Kenzo dan Mutiara sama-sama memikirkan satu sama lain. Apalagi soal kejadian Mutiara dengan Rianti. Tapi mereka berdua sama-sama gengsi. Astaga, kiss first. Lagi-lagi Rianti dan Aditya hanya bisa bertengkar. Mana aku nggak overthinking. Kalau sikap kamu tadi malam itu berlebihan sama Cynthia. Itu lagi. Disitulah letak overthinking kamu. Level kamu tuh udah keterlaluan ya. Kalau bukan Bu Cynthia, aku akan sopan sama dia juga. Gak mungkin, Mas. Aku aja sebagai istri kamu gak pernah tuh diperlakukan seperti itu sama kamu. Mana pernah kamu ambilin aku makanan kayak kamu ngambilin Cynthia tadi malam. Aku saranin kamu ya, lebih baik kamu mencari kegiatan lainnya supaya kamu tuh tidak di rumah terus dan terus-terusan overthinking kamu itu. Setelah aku berpikir-pikir nih ya, setelah kita menikah, kamu tuh memang ada gunanya melahirkan Kenzo dan Aurel. Ada kamu atau tidak ada kamu, itu sama aja. Tuh kan, kiss first. Dikta jadi mau nganterin Aurel ke kampus. Tapi ini bahaya gak sih kalau Dikta ketemu dengan Ivan? Ini lagi, ngapain Sandra yang datang ke kantor Kenzo membuat keributan sama Kayla? Oh ya, just for your information, sebenarnya aku tuh bukan aspirnya Bu Cynthia, tapi aku investor di sini. Ya aku udah tahu kok Kak. Permisi. Wait, Where are you going? Aku masih ada kerjaan Kak. Permisi. Kayla.
Kamu nggak bisa cuekin aku kayak gini, Kay. Harusnya you should be thankful for me. Kamu harus berterima kasih sama aku karena kamu jadi masih punya kerjaan. Coba kalau misalnya aku nggak invest, coba kalau misalkan aku nggak kerja sama Bu Cynthia dan nggak invest di perusahaan yang collapse ini, pasti sekarang kamu udah jadi pengangguran. Well, justru karena aku masih punya kerjaan di sini, jadi aku harus bertanggung jawab dan nyelesain kerjaan-kerjaan aku dong, Kak. Permisi. Apaan sih, menurut lo udah bikin bete aja? But it's okay. Mendingan sekarang aku samperin Kenzo aja. Bye, baby. Padahal Kenzo juga menghindar dari Sandra. Ternyata Cynthia masih mendapatkan bunga dari pengagum rahasia. Loh, siapa sangka kalau misalnya sebegitu percayanya Cynthia dengan Dina. Dia juga menceritakan soal masa lalunya yang kemungkinan memiliki keterhubungan sama Kenzo. Kok ibu mau cerita ke saya? Kamu duduk dulu. Saya ngerasa cukup percaya sama kamu. Makanya saya mau cerita sama kamu deh. Rahasia hidup saya. Kemarin tuh saya pelajarin MOU saya sama perusahaan Pak Aditya. Dan saya akhirnya tahu tanggal lahirnya Kenzo. Tanggalnya sama tanggal kelahiran anak saya. Ibu pernah punya anak? Iya. Pak Bobby juga sebenarnya nggak tahu masalah ini. Saya punya anak jauh sebelum saya ketemu sama Pak Bobby. Buat MTVers yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.